PGS Kota Depok melakukan ibadah Paskah yang berlokasi di Gereja Gerakan Pentakosta Bait El Kota Depok. Ibadah ini dilakukan secara offline atau secara langsung dan dilakukan secara online yang diserimingkan di YouTube channel PGS Depok. Dan jemaat yang hadir pada ibadah melakukan protokol kesehatan yang disiapkan oleh pengurus Gereja Gerakan Pentakosta Bait El. Udah kali ini Bapak kan juga sebagai selaku ketua dari PGS Kota Depok juga, dan juga Bapak hari ini melakukan sebagai pelayan firman. Dan untuk pelayan firman kali ini kira-kira poin apa yang Bapak sampaikan kepada jemaat yang sudah menonton ataupun sudah hadir pada ibadah Paskah kali ini, Pak? Yang pertama dulu yang kita sampaikan bahwa sekalipun kita melaksanakan perayaan Paskah di tengah situasi yang sulit yang melanda negeri kita bertubi-tubi, mulai dari pandemi yang sudah hampir 1 tahun lebih melanda bangsa kita, disusul dengan bencana alam yang terjadi di NTT, disusul dengan berbagai bom bunuh diri yang terjadi di masa-masa Paskah. Tetapi kita bersyukur bahwa sekalipun banyak persoalan, sekalipun banyak yang kita hadapi, tapi satu hal bahwa makna perayaan Paskah kali ini kita laksanakan dengan penuh sukacita sebagaimana tema kita, berpalinglah kepada Sang Hidup. Ketika kita kembali kepada Sang Hidup, maka semua persoalan, semua pergumulan, semua yang kita alami saat ini bisa kita lewati bersama. Karena Sang Hidup itu memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita di tengah-tengah situasi yang amat sulit terjadi saat ini. Baik, Pak Pendeta, kalau untuk dari PGS sendiri, untuk 1 tahun ini memang Indonesia atau bangsa kita sudah dilanda beberapa bencana ataupun beberapa kejadian. Dan untuk kalau dari PGS sendiri, apakah ada poin khusus atau pesan khusus untuk Paskah tahun ini yang ingin disampaikan untuk para jemaat ataupun para masyarakat Indonesia, Bapak? Yang ingin kita sampaikan bagi seluruh umat Kristianis khususnya di Kota Depok yang berada di bawah naungan PGS Kota Depok, mari kita tetap semangat, jangan kita takut, tetapi mari kita juga tetap mematuhi protokol kesehatan, mengikuti seluruh aturan-aturan yang ada untuk mendukung pemerintah dalam menangani situasi pandemik saat ini. Saya pikir seperti itu. Baik, kalau untuk PGS sendiri, Pak, PGS sendiri itu mencakup atau meliputi atau membawahi beberapa gereja di Depok sendiri, Pak. Itu ada jumlahnya, ada berapa gereja, Pak? Jumlah anggota gereja yang ada di bawah naungan PGS saat ini ada 63 gereja anggota dengan jumlah mayoritas umat Kristen di Kota Depok. Ada sekitar 80% atau 85% berada di bawah naungan persekutuan gereja-gereja di Indonesia, Kota Depok. Baik, pertanyaan terakhir, kira-kira apakah dari 63 gereja tersebut semuanya sudah melakukan ibadah secara offline atau memang masih ada yang hanya online saja, Pak? Ada yang offline dan ada juga yang online. Ada gabungan kedua hal itu, sebagian datang karena kita selalu menghimbau kepada gereja-gereja anggota untuk tetap mematuhi aturan yang ada. Kita memberikan gereja diharapkan kita bisa memberikan teladan, contoh yang baik bahwa gereja itu patuh, gereja itu taat melakukan protokol kesehatan. Sehingga itulah salah satu cara kita juga untuk membantu pemerintah ya dengan mengikuti aturan-aturan yang ada. Ada yang onsite sebagian, ya kita mematuhi 25% sampai 50% kapasitas setiap kali ibadah. Dan ada juga secara live streaming. Baik pemirsa, saat ini kami juga sudah bersama dengan para panitia yang sudah menyiapkan ibadah Paskah PGS Kota Depok. Dan saat ini juga bersama kami juga sebagai perwakilan ada Bapak Pendeta Romi. Kita akan berbincang mengenai bagaimana persiapan dari Gereja Gerakan Pentakosta Bait El Kota Depok ini mempersiapkan ibadahnya, dan juga kita akan meminta tanggapan bagaimana kondisi Indonesia dan juga Kota Depok saat ini. Baik, sudah bersama saya dengan Bapak Pendeta Romi. Bapak, kita mau tanya, ini kan ibadah ini sudah berjalan secara lancar. Di balik ibadah lancar itu pastinya ada orang-orang yang menyiapkan. Boleh diceritakan bagaimana sih panitia menyiapkan atau dalam hal ini GGP Bait El ini menyiapkan untuk ibadah kali ini, Bapak Pendeta?
Ya, baik. Saya bersama-sama dengan tim ya panitia yang ada. Ya, sebetulnya ini kita melakukan ibadah perayaan Paskah Persekutuan Gereja-Gereja Sekota Depok. Ya, Sekota Depok. Dan kebetulan kita di tempat ini jadi tuan rumah. Ya, Gereja Gerakan Pentakosta Bait El Depok yang jadi tuan rumah. Sehingga ketika kita mempersiapkannya, yang tentunya kami di sini memang mempersiapkan baik semua fasilitas yang ada dengan protokol kesehatan. Ya, kami melakukan dengan protokol kesehatan dan memang ada tim panitia, ada ya Srikandi kita ini ya, mereka juga yang benar-benar solid untuk melakukan tugas mereka sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik dan kita melaksanakan secara protokol kesehatan, tetapi memang kita dilaksanakan untuk hari ini kita laksanakan baik secara on-site, demikian juga secara online yang diikuti oleh warga gereja yang ada di seluruh kota Depok. Ya, jadi kami yang ada di sini hanya pelayan-pelayan yang bertugas bersama dengan panitia, bahkan juga ada beberapa majelis pekerja harian PGS Kota Depok yang hadir. Nah, itu yang hadir secara onsite di tempat ini. Tetapi ada begitu banyak ya, ada ribuan jemaat-jemaat warga gereja kita yang ada di Kota Depok ini yang mengikuti ibadah secara live streaming. Pak Pendeta, berbicara mengenai Kota Depok seperti kata sambutan yang Bapak sampaikan tadi bahwa Kota Depok merupakan pasien nomor 1, nomor 2. Tetapi sekarang ini yang kita tahu Kota Depok mengalami penurunan tingkat penyakit atau pasien COVID itu sangat menurun. Bagaimana tanggapan Bapak sendiri? Apakah memang itu yang menjadi poin-poin penting atau alasan dari GGP Bait El ini mau membuka secara offline untuk jemaat yang hadir di sini, Pak? Bagaimana tanggapan dari Bapak? Ya, baik. Melihat situasi pandemi kurang lebih 1 tahun, kurang lebih 1 tahun 1 apa 2 bulan ya. Kami memang ketika awal kami semua melakukan secara online dan tidak ada yang hadir di gereja. Tetapi ketika sudah mulai agak menurun, nah setelah itu kami sudah mulai membuka dengan onsite terbatas, tetapi yang lebih banyak diikuti adalah secara online. Nah, justru gereja-gereja yang ada di Kota Depok ini kami himbau untuk mereka juga ikut melakukan protokol kesehatan. Upaya kami ini adalah supaya terjadi penurunan ya, dan memang membuktikan bahwa pada akhirnya sudah mulai menurun, apalagi dengan adanya vaksinasi, jadi sudah mulai menurun. Walaupun sudah menurun, tetapi masih banyak juga gereja-gereja yang masih tetap melakukan ibadah secara online karena memang kami tetap memperhatikan untuk hal itu. Artinya kami mendukung untuk program daripada pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, bahkan secara khusus kami yang ada di Kota Depok ini. Dan himbauan itu kami sampaikan baik lewat khotbah, ya, himbauan itu kepada seluruh warga gereja supaya juga mereka terus memperhatikan masalah protokol kesehatan. Ya. Jadi saya kira bukan hanya di gereja, tetapi ketika mereka ada di luar, ya, kami himbau mereka supaya mereka juga tetap mengikuti protokol kesehatan. Karena itu adalah salah satu peran gereja untuk membantu pemerintah, bahkan juga membantu diri kita sendiri untuk keluar dari masalah ini. Dan kita berharap supaya pandemi ini boleh berakhir tentunya dengan pertolongan Tuhan. Baik Pak Pendeta, pertanyaan terakhir. Di balik sukacita yang kita rasakan semua mengenai Paskah kali ini, Indonesia juga mungkin dialami baru-baru ini saja mendapat kabar yang kurang baik, yaitu tenggelamnya salah satu kapal militer Indonesia. Kalau dari pihak GGP sendiri atau PGI sendiri, responnya bagaimana Pak, tanggapannya? Ya, itu kami himbau juga di gereja-gereja yang ada di Kota Depok ini, bahkan kepada jemaat-jemaat supaya kita terus membantu di dalam doa. Karena untuk kami hadir ke sana pasti tidak mungkin. Tetapi dengan doa, kita berdoa supaya upaya-upaya dari pemerintah untuk menolong, terutama kepada 53 korban itu, yaitu yang kita doakan terus-menerus, baik di doa-doa secara pribadi, bahkan juga di keluarga-keluarga, terutama
dalam ruang lingkup persekutuan di gereja-gereja yang ada. Jadi kami terus berdoa dan sampai sekarang, sampai saat ini, hari ini pun dalam doa syafaat kami, salah satu doa yang benar-benar menjadi pokok doa kita adalah supaya upaya keselamatan para awak kapal, supaya mereka mendapatkan pertolongan. Ya, tentunya kami juga dukung untuk pemerintah, baik TNI, Polri, bahkan semua stakeholder yang terkait di dalamnya, bahkan juga mungkin bantuan-bantuan dari luar negeri. Kami terus mendorong dan berdoa supaya masalah ini, persoalan ini boleh selesai dan boleh berakhir. Adakah kira-kira ya kesulitan apa aja yang dihadapi oleh para panitia untuk mempersiapkan ibadah kali ini? Terima kasih. Pertama-tama kami dihubungi dari MPH untuk Komisi Perempuan PGIS Depok menjadi pelaksana untuk acara Paskah. Dan kebetulan waktu itu dari MPH menghubungi Ibu Ketua Komisi Perempuan PGIS Depok, Pendeta Muda Matilda Kuahati, yang tidak bersama dengan kami, dan kami siap untuk menjadi panitia sehingga acara ini dapat terlaksana. Tadi ditanyakan bagaimana, ya banyak hal yang kami rasakan, tapi kami mengucap syukur. Sebetulnya kami ada 9 orang, tapi ada satu dan lain hal, jadi kami hanya ada ini semuanya, ada 5 orang, dengan Ketua Pelaksana Ibu Tiur, kami bergandengan tangan bersama dengan MPH, sehingga acara ini dapat terlaksana pada hari ini. Terima kasih. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya adalah pada saat kondisi corona ini, adakah program atau kegiatan dilaksanakan oleh ibu-ibu ini dalam gereja ini yang dilaksanakan pada saat pandemi corona seperti ini? Adakah program-program khusus atau kegiatan-kegiatan khusus, Ibu? Iya, di masa pandemi 1 tahun ini, biasanya kami Komisi Perempuan PGIS Depok ada ibadah setiap bulanannya. Tapi sehubungan dengan corona, kami hanya beribadah melalui Zoom. Jadi ibadah tetap berjalan. Untuk bulan ini kami gabungkan dengan acara perayaan Paskah. Tapi ini adalah bagian dari ibadah Komisi Perempuan PGIS Depok. Baik pemirsa, itu dia liputan eksklusif kami untuk ibadah Paskah GPIS Kota Depok yang berlangsung di Gereja Gerakan Pentakosta Bait El Kota Depok. Dan dari Politika News mengucapkan selamat Paskah untuk para pemirsa atau para jemaat yang merayakan pada Paskah tahun 2021. Tim Liputan Politika News ID melaporkan.